Nutrien.id mempersembahkan BBW Bincang Bareng Wanda. Halo Nutri Gang, welcome back to BBW Bincang Bareng Wanda. Wah, ini kayaknya gak kerasa ya kalau ternyata BBW ini udah episode yang keempat aja nih, ya kan? Di video sebelumnya kita udah bahas-bahas nih tentang whey protein. Di IG juga kita udah bahas fungsi protein terutama untuk pembentukan otot skeletal. Yang kita tahu nih, protein kan terbagi menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani itu apa aja sih, Wan? Protein hewani itu contohnya bisa daging, bisa keju, bisa susu, bisa seafood, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk protein nabati itu contohnya seperti kacang-kacangan, serealia, sayur, dan buah-buahan. Nah, dari salah satu nutrigeng yang ada di rumah tuh ada nih yang tanya sama kita di salah satu postingan kita di Instagram, yaitu ini. Pertanyaannya, kalau untuk pembentukan otot lebih baik mana ya antara protein hewani dan nabati? Wah, iya ya, aku juga jadi penasaran nih, mana yang lebih baik ya di antara keduanya. Yuk kita bahas bareng-bareng bareng teman kita, yaitu Farah. Halo Farah. Halo Wanda, halo Trigeng. Ketemu lagi nih kita. Nah Far, ada nih dari Nutrigeng yang tanya tentang lebih baik mana sih antara protein hewani dan protein nabati untuk pembentukan otot? Wah, pertanyaan yang menarik banget nih. Seperti yang kita tahu, dalam proses pembentukan otot, protein sangat diperlukan dalam recovery atau penyembuhan terhadap kerusakan sel atau jaringan yang terjadi setelah kita berolahraga. Walaupun kerusakan itu kecil atau bisa kita sebut micro tear, hal ini tetap terasa dong sakitnya. Makanya nih, siapa yang habis olahraga suka sakit-sakit badannya? Ngomongin soal sumber protein, di IG kita @nutrien.id udah dibahas loh, jadi jangan lupa ya cek lagi. Memang dalam beberapa penelitian pun telah disebutkan bahwa protein hewani lebih berpotensi dalam memicu sintesis protein dibandingkan protein nabati. Nutrien pasti bertanya-tanya nih, kenapa protein hewani lebih bisa memicu sintesis protein dibandingkan protein nabati? Ada dua alasan. Yang pertama, pada dasarnya protein hewani memiliki kandungan protein esensial yang lebih lengkap dibandingkan protein nabati. Protein esensial itu sangat diperlukan karena protein esensial adalah protein yang tidak bisa diproduksi dari dalam tubuh kita. Jadi hanya bisa kita dapatkan dari asupan makanan kita sehari-hari. Nah, dengan adanya kelengkapan asam amino esensial ini akan menginduksi proses sintesis protein. Nah, salah satu asam amino esensial yang penting nih dalam proses sintesis protein dan juga pembentukan otot itu bernama. Lalu alasan yang kedua, dengan kelengkapan asam amino yang ada dalam protein hewani ini akan membuat protein hewani lebih cepat dicerna dibandingkan protein nabati. Namun dalam proses pengkonsumsian protein nabati ini nggak boleh sembarangan ya Nutrigeng, harus melihat cara. Wah, menarik banget nih Far. Terus gimana nih sama orang-orang yang vegan gitu? Jadi nggak bisa bentuk otot sebaik orang-orang yang mengonsumsi protein hewani dong? Nah, tetap bisa dong Wan, karena dalam beberapa penelitian, protein nabati yang dikonsumsi dalam jumlah yang lebih besar akan memicu proses sintesis protein sama halnya dilakukan oleh protein hewani. Seperti contohnya, dalam pemenuhan 20 gram protein di dalam tubuh kita bisa mengonsumsi 70 gram daging sapi, atau untuk vegan bisa dikomposisikan dengan 90 gram kacang kedelai atau 240 gram kacang polong. Nah, jadi untuk 20 gram protein di tubuh kita bisa mengkonsumsi 70 gram daging sapi atau 90 gram kacang kedelai atau 240 gram kacang polong. Nah, untuk bahan lainnya bisa lihat di gambar ini ya. Lalu mengkonsumsi protein nabati dengan bervariasi akan membantu melengkapi asam amino yang terkandung dalamnya supaya lebih lengkap. Lalu yang terakhir, protein nabati yang dianjurkan adalah kacang kedelai karena ia memiliki asam amino yang lengkap di dalamnya. Oh gitu Farah. Jadi makin paham gak sih geng, baik protein nabati maupun protein hewani, mereka memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi tinggal bagaimana kita menyesuaikannya aja dengan kebutuhan kita. Apalagi kacang kedelai merupakan salah satu kacang lokal yang dimana dengan mudah ditemukan dan dikonsumsi bagi masyarakat Indonesia. Makasih banyak Farah udah mau ikut ngobrol bareng kita hari ini. Buat Nutrigeng yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa banget komen di video ini atau bisa banget follow Instagram dan TikToknya nutrien.id.
Dan jangan lupa buat like dan komen dan subscribe juga ya guys. Nutria.id, your nutrition guide.